Pagi di kota metropolitan selalu gaduh. Deru kendaraan bersahut-sahutan, lampu lalu lintas berganti dengan cepat, dan orang-orang berjalan dengan langkah tergesa. Namun di sebuah apartemen sederhana di tengah hiruk-pikuk kota, ada kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis. Aditya, seorang pria berusia awal 30-an, duduk di meja makan dengan setelan rapi. Ia selalu berangkat kerja lebih pagi dibanding kebanyakan orang, tapi tetap menyempatkan diri menikmati sarapan buatan istrinya, Maya. Maya adalah perempuan berparas cantik dengan pembawaan karismatik. Senyumnya bisa membuat orang betah berlama-lama menatapnya. Ia bekerja sebagai konsultan pemasaran di sebuah perusahaan ternama. Meski sibuk, ia selalu berusaha menyajikan sarapan sederhana untuk Aditya. Telur mata sapi, roti panggang, dan secangkir kopi menjadi menu andalan mereka setiap pagi. Bagi Aditya, itu lebih dari cukup. Baginya, kebersamaan di meja makan adalah tanda cinta yang nyata. "Aku sudah taruh jas kerjamu di kursi dekat pintu," ujar Maya sambil menuangkan kopi ke cangkir Aditya. Aditya tersenyum. "Terima kasih, sayang. Kamu memang tahu cara membuatku berangkat kerja dengan hati tenang." Maya terkekeh kecil. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Momen sederhana seperti ini selalu menjadi awal hari yang hangat bagi mereka. Dari luar, rumah tangga Aditya dan Maya tampak seperti pasangan ideal. Mapan, saling mendukung, dan penuh kasih. Persahabatan juga menjadi bagian penting dalam hidup Aditya. Raka, sahabatnya sejak kecil, hampir tak pernah absen hadir dalam cerita hariannya. Mereka tumbuh di kampung yang sama sebelum akhirnya sama-sama merantau ke Jakarta. Bedanya, Aditya memilih jalur karir di bidang keuangan, sementara Raka lebih suka menggeluti bisnis kuliner. Ia membuka restoran kecil yang kini berkembang menjadi tempat populer di kalangan anak muda kota. Meski kesibukan masing-masing berbeda, persahabatan mereka tetap terjaga. Seringkali setelah pulang kerja, Aditya singgah di restoran Raka. Bukan hanya untuk makan, tapi juga melepas penat dengan obrolan santai. Maya pun akrab dengan Raka. Ia sering menemani Aditya makan malam di restoran itu, bahkan kadang ikut membantu memilih menu baru yang akan diluncurkan. Ketiganya membentuk lingkaran persahabatan yang erat. "Lihat ini, Dit," kata Raka suatu malam sambil menunjuk papan menu baru. "Aku mau tambahin pasta homemade. Katanya lagi hits di kalangan mahasiswa." Aditya mengangguk. "Ide bagus. Kalau rasanya konsisten, pasti laku keras." Maya menambahkan, "Kamu memang jago cari peluang, Rak. Restoran kamu bisa sukses karena kamu paham apa yang orang butuhkan." Raka tersenyum bangga, lalu menepuk bahu Aditya. "Kalau bukan karena dukungan kalian, mungkin aku sudah menyerah waktu restoran ini sepi di awal." Mereka tertawa bersama. Dari luar, orang-orang yang melihat bisa saja mengira mereka adalah keluarga kecil yang bahagia. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Hanya 3 orang yang saling mendukung dalam kehidupan masing-masing. Rutinitas Aditya dan Maya berjalan mulus. Setiap pagi mereka berangkat kerja dengan senyum. Malam harinya, meski lelah, mereka selalu meluangkan waktu makan bersama. Kadang mereka makan di restoran Raka, kadang hanya memesan makanan cepat saji sambil menonton film di ruang tamu. Hidup mereka sederhana, tapi penuh kebersamaan. Bagi Aditya, Maya adalah alasan ia bekerja keras. Ia rela menanggung stres di kantor, lembur, bahkan menghadapi bos yang keras, asalkan bisa melihat Maya tertawa di rumah. Ia merasa pernikahannya adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Uang bisa dicari, tapi pasangan hidup yang tulus adalah anugerah. Tak jarang, rekan kerja Aditya iri padanya. "Dit, istrimu itu cantik sekali. Pasti banyak yang ngiri sama kamu," ujar salah seorang rekan kerja di sela rapat. Aditya hanya tersenyum. "Aku bersyukur. Dia memang istimewa." Kalimat itu selalu jujur. Dalam hatinya, Aditya percaya tidak ada yang bisa menggoyahkan kebahagiaan rumah tangganya. Ia percaya Maya mencintainya sama besar seperti ia mencintai Maya.
Malam minggu adalah waktu favorit mereka. Biasanya mereka bertiga, Aditya, Maya, dan Raka, menghabiskan waktu di restoran atau sekadar berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Ada kalanya Raka ikut menonton film bersama mereka, atau mereka bertiga pergi karaoke. Semua berlangsung alami, tanpa ada rasa canggung. "Rak, kamu tuh udah kayak bagian keluarga kita aja," kata Maya suatu kali saat mereka selesai makan. Raka tertawa lebar. "Aku memang keluarga kalian. Kalian sudah lebih dari saudara buatku." Aditya mengangguk setuju. Ia memang menganggap Raka sebagai saudara kandung yang tak pernah ia miliki. Sejak kecil mereka saling menjaga, saling mendukung, dan kini, bahkan setelah menikah, hubungan itu tidak berubah. Namun, kehidupan yang tampak sempurna seringkali menipu. Dari luar, semua tampak baik-baik saja. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa isi hati setiap orang sama seperti yang terlihat? Bagi Aditya, tidak ada sedikit pun keraguan. Ia percaya penuh pada Maya dan Raka. Baginya, kebahagiaan yang ia miliki adalah nyata dan kokoh. Ia tidak pernah membayangkan ada sesuatu yang bisa meruntuhkannya. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di balkon apartemen, Aditya merasa hidupnya lengkap. Angin malam bertiup lembut, cahaya lampu kota berkelip-kelip, dan gelak tawa Maya bercampur dengan suara bercanda Raka. Semua terasa sempurna. "Kalau ada surga di dunia, mungkin begini rasanya," kata Aditya pelan sambil menatap langit malam. Maya menoleh dan tersenyum. "Kamu memang selalu bisa bikin suasana jadi hangat." Raka menimpali, "Dit, jangan lebay. Tapi aku setuju. Kita beruntung punya satu sama lain." Aditya mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia bersyukur tak terkira. Ia percaya, hidup seperti ini akan terus berlangsung selamanya. Aditya tidak pernah tahu bahwa di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah muncul. Ia tidak menyadari bahwa senyum Maya mulai berbeda, bahwa tatapan Raka kadang terlalu lama, dan bahwa malam-malam mereka tidak lagi sesederhana dulu. Tapi untuk saat ini, di bab pertama kisah hidupnya, Aditya hanyalah seorang pria yang yakin ia sedang hidup dalam kebahagiaan paling murni. Ia duduk di balkon apartemen bersama orang-orang yang paling ia percaya. Tidak ada yang perlu dicurigai. Tidak ada alasan untuk khawatir. Semua tampak sempurna, setidaknya untuk sekarang. Hari-hari berikutnya, rutinitas Aditya dan Maya masih berjalan seperti biasa. Namun tanpa ia sadari, ada perubahan-perubahan kecil yang mulai muncul dalam rumah tangga mereka. Perubahan itu tidak langsung terasa, lebih mirip seperti bayangan samar yang perlahan menggelap. Awalnya, Aditya hanya menganggap Maya semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu Maya bisa tiba di rumah pukul 7 malam, kini jam 9 bahkan 10 pun masih di kantor. Setiap kali Aditya bertanya, Maya menjawab dengan singkat, "Banyak proyek baru, Dit. Klien rewel banget, jadi aku harus bersihin presentasi," kata Maya suatu malam sambil melepas sepatu dengan wajah lelah. Aditya menatapnya penuh pengertian. "Kamu jangan terlalu capek, ya. Kalau sakit malah susah nanti." Maya tersenyum tipis. "Aku kuat kok. Lagian, semua ini demi masa depan kita juga, kan?" Jawaban itu terdengar masuk akal. Aditya memilih percaya, karena ia tidak melihat alasan untuk curiga. Namun, seiring waktu, rasa percaya itu mulai diuji. Maya tak hanya sering pulang terlambat, tapi juga semakin sering menerima telepon di luar jam kerja. Kadang ia keluar ke balkon untuk menjawab panggilan, atau berbisik dengan nada yang terlalu pelan sehingga Aditya tak bisa mendengar. Bila ditanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama. "Klien," katanya singkat. Aditya mencoba menepis rasa penasaran yang mulai tumbuh. Ia berpikir, sebagai suami yang baik, ia harus memberi ruang dan percaya pada istrinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa janggal yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Di sisi lain, hubungan Aditya dengan Raka tetap berjalan baik. Mereka masih sering bertemu, meski tidak sesering dulu.
Anehnya, Aditya mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Raka. Sahabatnya itu kadang memperlakukan Maya dengan perhatian lebih. Misalnya, saat mereka makan bersama, Raka spontan menyodorkan sendok ke arah Maya sebelum ia sempat meminta. Atau saat Maya bercerita soal pekerjaannya, Raka mendengarkan dengan serius, seakan benar-benar memahami beban yang ia pikul. Suatu malam, ketika mereka bertiga makan malam di restoran, Aditya menyadari tatapan Raka yang sedikit lebih lama tertuju pada Maya. Ia sempat berpikir itu hanya kebetulan. Namun saat Maya menoleh dan tersenyum, Raka balas tersenyum dengan cara yang tidak biasa. Ada semacam kedekatan yang sulit dijelaskan. Aditya menggeleng pelan, mencoba menyingkirkan pikiran buruk. Mereka kan sudah akrab sejak lama. Aku jangan lebay, batinnya. Namun rasa penasaran tetap menghantui. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Ketegangan ringan mulai muncul. Misalnya, ketika Maya pulang terlambat, Aditya menunggu di ruang tamu dengan perasaan gelisah. Begitu Maya datang, ia ingin bertanya panjang lebar, tapi bibirnya selalu tertahan. Ia hanya sanggup bertanya singkat. "Kamu dari kantor, kan?" Maya mengangguk cepat. "Iya, Dit. Aku langsung dari kantor." Jawaban itu singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Aditya merasakan ada jarak yang tumbuh di antara mereka, tapi ia memilih diam. Ia takut jika ia menekan Maya dengan pertanyaan, justru akan membuat suasana semakin renggang. Malam lain, Aditya pulang lebih awal dari kantor. Ia berharap bisa makan malam bersama Maya. Namun yang ia dapatkan hanya apartemen yang kosong. Ia menunggu sampai pukul 10 malam, barulah Maya pulang. Rambutnya agak berantakan, dan ia tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu lembur lagi?" tanya Aditya hati-hati. Maya meletakkan tas di sofa. "Iya, presentasi besok harus perfect. Klien penting, Dit." Aditya mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya muncul rasa aneh. Bukankah Maya biasanya rapi meski pulang larut? Kali ini terlihat berbeda. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Hubungan dengan Raka juga mulai terasa tidak sama. Raka tetap hangat, tetap bercanda, tapi Aditya merasa ada hal yang disembunyikan. Pernah suatu kali Aditya mengajak Raka minum kopi berdua. Namun sepanjang pertemuan itu, Raka tampak gelisah, lebih sering memainkan sendok daripada menatap mata Aditya. "Kamu baik-baik aja kan, Rak?" tanya Aditya. Raka tersenyum kaku. "Baik, Dit. Cuma capek aja. Restoran lagi rame." Jawaban itu terdengar normal, tapi tidak sesuai dengan bahasa tubuhnya. Aditya mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Raka menyembunyikan sesuatu? Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Aditya makin kuat. Ia berusaha tidak berpikir buruk, tapi setiap kali melihat Maya sibuk dengan telepon misterius atau melihat Raka terlalu perhatian, pikirannya berputar ke arah yang tidak menyenangkan. Meski begitu, ia tetap memilih diam. Ia belum punya bukti, hanya perasaan yang sulit ia jelaskan. Suatu malam, ia duduk di balkon sendirian. Lampu kota berkelip, angin malam bertiup lembut, tapi hatinya terasa berat. Ia menatap apartemen sepi, lalu bergumam pelan. "Kenapa aku merasa ada yang berubah? Apa aku cuma terlalu curiga?" Aditya menghela napas panjang. Ia sadar, kebahagiaan yang tampak sempurna itu mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat hatinya resah. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Yang jelas, tanda-tanda itu semakin jelas, meski belum ada yang berani ia akui sepenuhnya. Suatu sore, Aditya memutuskan pulang lebih awal dari kantor. Pekerjaannya sedang tidak terlalu padat, dan ia merasa ingin memberi kejutan pada Maya. Dalam bayangannya, ia akan sampai di apartemen, menemukan Maya sedang bersantai, lalu mereka bisa makan malam bersama. Ia bahkan sempat membeli bunga mawar putih, kesukaan Maya, di perjalanan pulang. Lift berhenti di lantai apartemennya, dan Aditya melangkah dengan ringan.
Ia membayangkan wajah Maya yang tersenyum saat menerima bunga. Namun semua bayangan itu hancur begitu pintu apartemen terbuka. Ia mendengar suara lirih dari ruang tamu. Suara yang familiar, tapi penuh kehangatan yang bukan untuknya. Langkahnya terhenti. Ia menatap ke arah ruang tamu dan melihat sesuatu yang membuat dadanya seakan diremas. Maya berdiri di sana, memeluk seseorang dengan erat. Orang itu adalah Raka. Bunga di tangan Aditya hampir terlepas. Dunia seakan berhenti berputar. Tubuhnya kaku, matanya sulit percaya dengan apa yang ia lihat. Maya, istrinya. Raka, sahabatnya. Dua orang yang paling ia percayai. Dan kini, keduanya berada dalam pelukan yang tak seharusnya. Suasana mendadak hening. Maya tersentak ketika menyadari kehadiran Aditya. Raka pun segera melepaskan pelukan itu, wajahnya pucat. Aditya berdiri di ambang pintu, memandang mereka dengan mata yang penuh luka. Maya, Rak, suara Aditya nyaris pecah. Apa yang kalian lakukan? Maya terbata-bata. Dit, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aditya melangkah masuk, masih menggenggam bunga yang kini terasa berat. Bukan seperti yang aku pikirkan? Aku lihat sendiri. Maya, kamu memeluk sahabatku. Raka mencoba bicara. Dit, dengar dulu penjelasan kami. Penjelasan? Suara Aditya meninggi. Penjelasan apa yang bisa membenarkan ini? Aku percaya sama kalian. Kamu istriku, Maya. Dan kamu, Rak, sahabatku sejak kecil. Bagaimana kalian tega melakukan ini padaku? Maya mendekat, mencoba menyentuh tangan Aditya. Tolong, Dit, dengarkan dulu. Namun Aditya mundur. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar antara marah dan sedih. Aku sudah kasih semua yang aku punya. Aku kerja keras setiap hari. Aku percaya sama kamu. Dan ini balasannya. Raka tampak kebingungan. Dit, aku. Tutup mulutmu. Rak, potong Aditya tajam. Aku nggak sangka, orang yang selalu aku anggap saudara sendiri ternyata menusukku dari belakang. Maya menangis. Kamu salah paham, Dit. Aditya menatapnya tajam. Salah paham? Maya, aku lihat dengan mataku sendiri. Aku nggak butuh kata-kata lagi. Suasana semakin tegang. Udara di ruangan itu seolah membeku. Tak ada suara selain tangis Maya dan napas berat Aditya. Bunga yang ia bawa akhirnya jatuh ke lantai. Kelopak-kelopaknya berserakan. Aditya merasa tidak sanggup lagi berada di sana. Ia mengambil jasnya, berbalik, dan berjalan keluar tanpa sepatah kata. Maya berusaha mengejarnya, tapi Aditya menutup pintu dengan keras. Di koridor apartemen, langkahnya gontai. Ia berjalan tanpa tujuan, pikirannya kosong. Semua kenangan tentang Maya dan Raka berputar di kepalanya, bercampur dengan rasa hancur yang mendalam. Malam itu, Aditya tidak pulang. Ia mengemudi tanpa arah, hanya ditemani deru mesin mobil dan pikirannya yang berantakan. Wajah Maya, senyum Raka, semua terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Dunia yang tadinya tampak sempurna kini runtuh dalam sekejap. Kenapa harus mereka? Kenapa harus orang yang paling aku percaya? Gumamnya dengan suara serak. Ia berhenti di sebuah taman kota, duduk di bangku yang dingin. Matanya kosong menatap lampu jalan yang redup. Hatinya penuh luka, marah, kecewa, dan dikhianati sekaligus. Untuk pertama kalinya, Aditya merasa benar-benar sendirian. Sejak malam itu hidup Aditya tidak lagi sama. Ia memilih untuk tidak pulang ke apartemen selama beberapa hari dan menginap di sebuah hotel dekat kantor. Ia mencoba menghindari kenyataan yang menghantam hatinya begitu keras. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Maya yang memeluk Raka selalu muncul jelas di pelupuk matanya. Gambaran itu seperti luka yang tak bisa dihapus. Sebuah bayangan yang selalu membayangi langkah dan pikirannya. Di kantor Aditya berusaha keras untuk tetap terlihat normal. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, menerima semua tugas tanpa mengeluh,
bahkan rela lembur berhari-hari. Rekan-rekannya mengira ia sedang mengejar promosi atau target besar. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengalihkan pikirannya dari rasa sakit. Namun, meskipun ia berusaha keras, pelarian itu tidak selalu berhasil. Ada saat-saat ketika pikirannya melayang pada kenangan manis bersama Maya. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengannya di sebuah seminar. Maya tersenyum ramah dan senyum itu langsung membuatnya jatuh hati. Ia juga ingat bagaimana Maya menemaninya melewati masa sulit ketika ibunya sakit. Semua kenangan itu yang dulu terasa hangat kini berbalik menjadi pisau yang menyayat hatinya. "Maya, kenapa harus kamu yang mengkhianati aku?" gumamnya lirih di ruang kerja yang sepi. Setiap kali mengingat Raka, hatinya semakin hancur. Sahabat yang selalu ia percaya, yang tahu semua rahasianya dan yang selalu ia anggap sebagai saudara, justru menjadi orang yang membuatnya jatuh. Aditya merasa dirinya seperti orang bodoh yang selama ini buta. Ia bergulat dengan konflik batin yang berat. Ada dorongan dalam dirinya untuk membalas dendam. Ia ingin datang ke restoran Raka, berteriak di depan semua orang tentang pengkhianatan itu, dan membuat Maya menyesal dengan pergi tanpa kabar. Namun di sisi lain ada suara lain dalam dirinya yang berkata untuk mengikhlaskan, bahwa membalas dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. Setiap malam Aditya bergulat dengan dua suara itu. Kadang ia menuliskan kata-kata penuh amarah di buku catatan kecilnya hanya untuk kemudian merobeknya. Kadang ia menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melewati ini, bahwa ia harus kuat. Namun air matanya selalu mengalir dan mengkhianati kata-kata itu. Pada suatu malam yang sunyi, Aditya duduk di tepi ranjang hotel dengan lampu kamar yang menyala redup. Di tangannya ada foto pernikahan mereka. Maya tampak cantik dengan gaun putih, sementara ia tersenyum bahagia di sampingnya. Foto itu dulu menjadi pengingat bahwa ia sudah menemukan kebahagiaan sejati. Namun kini foto yang sama terasa seperti beban. Apa semua ini hanya kebohongan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan tangisnya pecah. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi juga karena kehilangan harapan. Baginya, Maya bukan sekadar istri. Ia adalah alasan Aditya bangun setiap pagi dengan semangat. Tanpa Maya, Aditya merasa kehilangan arah. Hari demi hari Aditya semakin menutup diri. Ia jarang mengangkat telepon dari Maya. Pesan-pesan yang masuk ia biarkan tanpa balasan. Maya sempat menghubunginya berkali-kali, namun Aditya tidak sanggup mendengar suaranya. Baginya, setiap kata dari Maya hanya akan mengingatkan pada luka itu. Raka juga mencoba menghubunginya, tapi Aditya lebih memilih mengabaikan. Sahabat yang dulu selalu ia cari kini menjadi sosok yang tidak ingin ia temui lagi. Ada dinding tinggi yang ia bangun demi menjaga hatinya agar tidak semakin hancur. Di kantor, meski terlihat sibuk, Aditya mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering menyendiri dan tidak lagi ikut bercanda dengan rekan kerja. Beberapa orang mulai menyadari ada yang salah, namun Aditya pandai menutupi dengan alasan pekerjaan. Padahal di dalam dirinya, luka itu semakin dalam. Meski begitu, di balik semua kesedihan ada satu hal yang perlahan tumbuh, yaitu keteguhan. Meski hatinya hancur, Aditya mulai belajar menahan diri. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam amarah. Ia harus memilih jalan, meski jalan itu penuh duri. Malam itu Aditya kembali duduk di balkon hotel, menatap lampu kota yang berkilau. Angin malam menusuk kulitnya, namun ia membiarkan tubuhnya menggigil. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menarik napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh kalah, bahwa hidupnya tidak boleh berakhir hanya karena pengkhianatan ini. Kalimat itu sederhana namun terasa berat. Ia tahu perjalanan untuk menyembuhkan hati akan panjang, namun ia juga tahu ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meski luka itu tak terkira, Aditya mulai menyadari bahwa setiap luka adalah pilihan. Ia bisa memilih untuk membiarkannya membusuk atau perlahan merawatnya hingga sembuh. Ia belum tahu mana yang akan ia pilih, namun satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Ia harus menemukan cara untuk bangkit meski saat ini ia masih terjebak dalam kesedihan yang dalam. Hari-hari Aditya terasa panjang. Ia masih membawa luka itu kemanapun ia pergi, seperti bayangan yang tidak bisa ia lepaskan. Wajah Maya yang tersenyum dulu setiap kali menyambutnya pulang kini menjadi gambar yang menghantui setiap mimpinya. Bayangan Raka yang selama ini ia anggap saudara, kini berubah menjadi sosok asing yang menusuk hatinya. Namun di tengah rasa hancur itu, hidup tetap berjalan. Aditya harus bangun, bekerja, dan menampilkan wajah normal di hadapan dunia, meski di dalam dirinya ada badai yang tak henti berputar. Di kantor, ia mulai lebih sering menyendiri. Rekan-rekan kerjanya heran, tetapi tak berani bertanya. Hanya satu orang yang benar-benar berani mendekat, Lia. Lia bukan sekadar rekan kerja, melainkan teman yang selama ini dikenal sebagai pendengar yang baik. Ia punya kepekaan, tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Suatu siang, ketika Aditya duduk sendiri di kantin kantor, menatap kosong ke arah jendela, Lia datang membawa 2 gelas kopi. Ia meletakkan 1 gelas di depan Aditya tanpa berkata apa-apa. Hanya senyum tipis yang ia berikan, seolah berkata, "Aku di sini kalau kau ingin bercerita." Awalnya, Aditya enggan membuka diri. Baginya, rasa malu dan kecewa terlalu besar untuk dibagi. Tetapi Lia tidak memaksa. Ia hanya menemani, duduk di sebelahnya, berbicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang berita terbaru, bahkan tentang makanan enak di dekat kantor. Perlahan, Aditya merasakan ada ruang aman. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menceritakan sedikit tentang apa yang menimpa rumah tangganya. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan kata-kata keluar terputus-putus. Lia mendengarkan dengan serius, tidak menyela, tidak memberi komentar berlebihan, hanya mendengarkan dengan penuh empati. Seiring waktu, percakapan mereka semakin dalam. Lia tidak hanya menjadi teman curhat, tetapi juga seseorang yang membuat Aditya belajar melihat dirinya dari sudut yang berbeda. "Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri," kata Lia suatu sore. "Kita menyalahkan diri karena gagal mempertahankan sesuatu, padahal ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai suami, dan itu cukup. Jangan biarkan luka ini membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata itu seperti menyalakan cahaya kecil dalam hati Aditya. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Aditya mulai menemukan ritme baru. Ia bangun pagi dengan tujuan sederhana, menyelesaikan pekerjaannya sebaik mungkin, menjaga tubuhnya dengan olahraga kecil, dan sesekali meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Lia sering mengajaknya berjalan sepulang kerja, sekadar menyusuri trotoar kota yang sibuk. Dari obrolan ringan itulah, Aditya belajar tentang pentingnya menjaga diri. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus membahagiakan orang lain, hingga lupa menjaga kebahagiaannya sendiri. Ada satu momen yang membuatnya semakin tersadar. Suatu malam, setelah lembur, Lia mengajaknya mampir ke sebuah restoran sederhana di sudut kota. Restoran itu kecil, dengan lampu temaram dan kursi kayu sederhana. Mereka duduk di sudut ruangan, menikmati mie goreng yang mengepul hangat. Lia bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia juga pernah ditinggalkan seseorang yang ia cintai. "Rasanya dunia berhenti, seperti semua usaha kita sia-sia," katanya sambil menatap keluar jendela. Tapi waktu berjalan. Luka itu tidak hilang, tapi kita belajar berjalan bersamanya. Lama-lama, luka itu tidak lagi mengendalikan kita. Aditya terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Ia merasa tidak sendirian. Selama ini ia mengira hanya dirinya yang merasakan hancur, tetapi ternyata orang lain juga pernah melalui jalan serupa. Dan Lia berhasil bangkit. Itu berarti ia pun bisa. Malam itu, Aditya pulang dengan hati yang lebih kuat. Ia menatap langit kota yang penuh lampu, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa seluruh dunia menentangnya. Hari demi hari, perubahan kecil mulai tampak. Aditya yang dulu mudah larut dalam kesedihan kini mulai bisa tersenyum.
Ia tidak lagi menghindari teman-teman kantornya. Ia mulai menerima ajakan mereka untuk makan siang bersama, tertawa kecil saat mendengar candaan, dan terlibat dalam obrolan ringan. Lia melihat perubahan itu dan merasa lega. Ia tahu, proses penyembuhan Aditya baru saja dimulai. Namun proses itu tidak selalu mulus. Ada kalanya Aditya kembali terjebak dalam kenangan. Saat pulang ke rumah yang sepi, ia masih sering merasa dadanya sesak. Ia masih mengingat wajah Maya dan Raka, dan perasaan marah itu kembali muncul. Tetapi kali ini ia punya cara untuk meredakannya. Ia menulis. Setiap kali hatinya penuh, ia menulis di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menuliskan rasa marah, kecewa, bahkan doa-doa sederhana agar hatinya kuat. Menulis menjadi terapi baginya, cara untuk melepaskan semua beban tanpa harus menumpahkannya pada orang lain. Lia mendorongnya untuk terus menulis. Tulisanmu itu bukan hanya untuk melampiaskan emosi. Suatu saat nanti, tulisan itu bisa jadi pengingat bahwa kamu pernah bertahan di masa paling sulit dalam hidupmu. Aditya mengangguk. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu, tetapi kata-kata Lia membuatnya semakin semangat. Perlahan tapi pasti, Aditya mulai menemukan kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain. Ia belajar menghargai hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, obrolan ringan dengan rekan kerja, bahkan udara segar saat ia berjalan pulang. Ia belajar bahwa luka tidak selalu menjadi akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Di penghujung bulan, Aditya merasa dirinya lebih tegar. Ia tahu luka itu masih ada, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Lia ada di sisinya sebagai teman yang tulus, dan yang terpenting, ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Malam itu, ketika ia menutup buku catatannya, ia menulis satu kalimat sederhana. Aku masih terluka, tapi aku juga masih hidup, dan aku akan terus berjalan. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa meski jalannya berat, ia sedang menuju pemulihan. Hari itu, Aditya memutuskan sudah cukup lama ia menanggung semua beban sendirian. Hatinya masih penuh pertanyaan, dan satu-satunya cara untuk bisa tenang adalah dengan menghadapi Maya dan Raka secara langsung. Ia menyiapkan diri, meski rasa gugup dan amarah bercampur menjadi satu. Malam itu ia pulang ke apartemen lebih awal. Kali ini bukan untuk memergoki, melainkan untuk berbicara. Maya terkejut melihatnya berdiri di ruang tamu. Raka yang kebetulan juga ada di sana menunduk, seakan tahu apa yang akan terjadi. Suasana hening menyelimuti ruangan. Aditya menatap mereka berdua, lalu berkata dengan suara tegas namun bergetar, "Aku ingin penjelasan. Jangan ada yang ditutupi. Aku berhak tahu." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aditya, aku minta maaf. Semua ini salahku karena tidak segera bicara. Aku tahu kamu terluka. Tapi apa yang kamu lihat waktu itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Aditya menahan napas. Raka pun akhirnya angkat bicara. "Aku bersalah karena tidak jujur dari awal. Aku seharusnya tidak membiarkan semuanya terlihat seolah-olah ada sesuatu antara aku dan Maya. Padahal, bukan itu yang sebenarnya terjadi." Kata-kata mereka justru membuat kepala Aditya semakin penuh. Ia menatap Maya dengan tatapan kecewa. "Kalau memang bukan seperti itu, kenapa kalian merahasiakan? Kenapa aku harus melihat sendiri pemandangan yang membuatku hancur?" Air mata Maya jatuh. "Karena ada hal yang sulit aku jelaskan tanpa menyakitimu. Aku ingin mencari waktu yang tepat, tapi semuanya terlanjur kacau. Aku hanya bisa bilang, aku tidak pernah berniat mengkhianatimu." Raka mengangguk. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku pun tidak pernah bermaksud menyakiti. Kamu sahabatku, Aditya. Tapi aku tahu apapun yang kukatakan sekarang sulit untuk kamu percaya." Suasana semakin tegang. Aditya merasakan dadanya sesak. Ia berada di persimpangan, harus marah dan meninggalkan, atau mencoba mendengarkan lebih jauh. Hatinya penuh kebingungan. Di satu sisi, ia ingin menutup telinga dan pergi.
Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang belum benar-benar ia pahami. Malam itu percakapan tidak berakhir dengan jawaban pasti. Yang ada hanyalah emosi yang meluap, tangisan, dan kebisuan. Namun satu hal jelas, konfrontasi ini membuka pintu menuju kebenaran. Aditya sadar, cepat atau lambat ia harus memilih, memaafkan, atau benar-benar meninggalkan masa lalu dan melangkah sendiri. Setelah malam konfrontasi itu, Aditya pulang dengan hati yang campur aduk. Ia belum mendapatkan jawaban yang jelas, namun ada satu hal yang ia putuskan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran emosi yang sama. Hidupnya harus berjalan, dan ia harus mulai melepaskan semua yang membebaninya. Itu bukan hal mudah, tetapi ia tahu dirinya tidak bisa selamanya terikat pada luka. Hari-hari berikutnya, Aditya mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia bekerja dengan lebih serius, mengambil proyek-proyek baru yang menantang. Rasa sakit itu masih ada, tetapi ia mengubahnya menjadi energi untuk berkembang. Rekan-rekan kerjanya mulai melihat sisi baru Aditya, lebih tegas, lebih percaya diri, dan lebih berani mengambil keputusan. Lia tersenyum melihat perubahan itu. "Kamu sedang menemukan dirimu sendiri," katanya suatu hari. Kalimat itu membuat Aditya merasa bangga, meski ia tahu perjalanan ini masih panjang. Di luar pekerjaan, Aditya mulai merawat dirinya dengan cara sederhana. Ia berlari setiap pagi di taman dekat apartemen, menikmati udara segar, dan membiarkan pikirannya lebih tenang. Ia juga mulai membaca buku-buku motivasi dan catatan harian yang dulu sempat ia tulis. Dari sana, ia menyadari bahwa dirinya punya banyak potensi yang belum digali. Ia bukan hanya seorang suami atau sahabat, tetapi individu yang berharga dengan mimpi-mimpi sendiri. Sementara itu, Maya dan Raka mulai menjauh. Mereka seperti mengerti bahwa Aditya membutuhkan ruang untuk sembuh. Aditya pun tidak lagi memaksa dirinya untuk mencari penjelasan lebih jauh. Ia memilih untuk menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa ia kendalikan. Maya harus menanggung konsekuensi dari rahasianya, dan Raka pun harus hidup dengan rasa bersalahnya. Aditya tidak ingin lagi menjadikan mereka pusat hidupnya. Perlahan, rasa lega datang. Aditya merasakan beban di dadanya berkurang setiap kali ia berhasil melewati hari tanpa larut dalam kenangan. Malam-malamnya tidak lagi dipenuhi tangis, melainkan perasaan damai karena ia tahu dirinya sedang melangkah ke arah yang benar. Jalan menuju kebebasan itu bukan tanpa rintangan, tetapi setiap langkah yang ia ambil adalah bukti bahwa ia bisa berdiri kembali. Beberapa minggu setelah Aditya merasa lebih kuat, ia menerima sebuah pesan singkat dari Maya. Pesan itu singkat saja. "Boleh kita bertemu sekali saja? Ada hal penting yang harus aku jelaskan." Awalnya, Aditya ragu. Ia takut pertemuan itu akan membuka lagi luka lama yang baru saja mulai sembuh. Namun ada bagian dalam dirinya yang masih penasaran, yang ingin tahu kebenaran sepenuhnya. Akhirnya, ia menyetujui. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Maya datang dengan wajah lelah, matanya sembab seakan kurang tidur. Setelah beberapa menit hening, Maya mulai berbicara. "Aku tahu selama ini kamu merasa dikhianati. Aku tidak bisa menyalahkanmu, karena apa yang kamu lihat malam itu memang menimbulkan salah paham besar. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu tentang Raka." Aditya menatapnya, hatinya berdegup kencang. Maya menarik napas panjang, lalu berkata, "Raka sebenarnya adalah saudara tiriku. Kami berbagi ayah yang sama, tapi ibu yang berbeda. Rahasia ini sudah lama kusimpan karena keluarga melarangku membicarakannya. Malam itu, aku memeluk Raka bukan karena ada hubungan terlarang, tapi karena aku baru saja tahu kebenaran itu dari ibuku. Aku shock, aku butuh seseorang, dan Raka satu-satunya orang yang bisa memahami perasaanku saat itu." Aditya terdiam. Kata-kata itu terasa aneh di telinganya, namun perlahan masuk ke dalam pikirannya. Semua gambaran yang ia simpan selama ini mulai bergeser. Pelukan yang dulu ia anggap pengkhianatan ternyata bukan apa yang ia kira. Raka, sahabatnya, bukanlah orang yang merebut istrinya, melainkan seseorang yang juga terjebak dalam rahasia keluarga yang rumit.
Maya menangis pelan. Aku salah karena tidak segera jujur padamu. Aku takut, aku bingung, dan akhirnya semuanya semakin kacau. Tapi percayalah, tidak pernah sekalipun aku berniat mengkhianati pernikahan kita. Hati Aditya kacau. Di satu sisi, ia merasa lega karena pengkhianatan yang ia bayangkan selama ini ternyata hanyalah kesalahpahaman. Di sisi lain, ia juga bingung karena semua rasa sakit yang sudah ia telan begitu dalam seakan sia-sia. Ia menunduk, mencoba merangkai perasaan yang campur aduk. Akhirnya, ia berkata pelan, "Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Tapi aku berterima kasih karena akhirnya kamu jujur." Malam itu, Aditya pulang dengan pikiran penuh. Ia tidak langsung merasa bahagia atau bebas sepenuhnya. Namun ada rasa lega yang berbeda. Ternyata yang ia hadapi bukan pengkhianatan, melainkan ujian kepercayaan dan kesabaran. Ia sadar bahwa hidup memang penuh kejutan yang tidak terduga. Di balik luka, ternyata ada pelajaran tentang pentingnya komunikasi, kejujuran, dan keteguhan hati. Akhirnya, Aditya memahami bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang bagaimana ia belajar berdiri kembali, menemukan makna, dan melihat cinta dengan cara yang lebih dewasa.